Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah sehingga kita bisa bertemu lagi pada acara webinar pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Rohman sebagai moderator asal bagian pengadaan barang jasa Sedekah Jombang. Adapun topik pada sore hari ini yaitu topiknya pencatatan aset daerah dengan narasumber Ibu Yulika Santinia Wijayanti, SSTP MSI dari Kemendagri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muji Santoso selaku Direktur MS Training dan Konsultan dan juga Pak Muklis Isnaini karena telah diberikan kesempatan untuk belajar jadi moderator pada sore hari ini. Sebelum acara ini kita mulai, saya sampaikan beberapa peraturan bahwa ini nanti postes daftar hadir disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Dan bukti kehadiran nama sertifikat pengisian postes paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Nah, daftar hadir dapat diunduh paling cepat 2 kali 24 jam. Oke, sebelum acara ini dimulai, marilah kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, materi presentasi oleh narasumber kepada Ibu Yulika Santinia Wijayanti, kami persilahkan untuk pemaparan materi. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rohman selaku moderator pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Pak Muji Santoso, terima kasih saya ucapkan atas undangannya pada sore hari ini. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia ya. Pada kesempatan kali ini senang sekali bisa bersama Bapak Ibu sekalian untuk belajar bersama ya Bapak Ibu. Jadi di sini bukan berarti saya lebih ahli dari Bapak Ibu, tapi kita lebih kepada belajar bersama, mempelajari aturan baru tentang pembukuan barang milik daerah khususnya ya. Izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Mohon menunggu sebentar. Oke, maaf. Sepertinya saya manual aja, tadinya mau PPT as a background ya, tapi ternyata ada masalah nih di laptop saya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi kita akan membahas kali ini mengenai pembukaan barang milik daerah ya. Sebenarnya materi yang kemarin yang diminta kepada saya itu tentang pencatatan hasil pengadaan barang jasa pemerintah. Hanya saja istilah yang lebih tepat dalam hal ini adalah pembukuan. Jadi pencatatan itu adalah bagian dari pembukuan. Dasar hukumnya apa ya dari proses ini? Dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 2004 ya, Undang-Undang 23 2014, kemudian PPP-nya dan juga tentunya Permendagri yang mengatur masalah pengelolaan barang milik daerah. Meliputi apa saja? Silakan Bapak Ibu nanti bisa unduh sendiri ya peraturan-peraturan ini dari Permendagri 19 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, kemudian 108 21 kemudian yang relatif baru itu Permendagri 1 2019 dan yang yang
terkait dengan materi kita pada hari ini adalah Permendagri nomor 47 tahun 2021. Ya, jadi Permendagri 47 tahun 2021 ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Nah, di sini kalau kita lihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah ya Bapak Ibu sekalian, mungkin ini ada kaitan juga dengan siklus atau alur proses dari pengadaan barang jasa ya. Nah, seperti kita lihat nih diawali dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Kemudian ada proses pengadaan, tapi tidak hanya terbatas dari proses pengadaan saja Bapak Ibu. Jadi di sini kalau kita bicara tentang pengelolaan barang milik daerah sebenarnya luas ya. Selain dari pengadaan atau kita beli melalui proses tender dan sebagainya, juga dari perolehan lainnya. Seperti itu. Ini jadi lebih luas sebenarnya dibandingkan proses PBJ. Oke. Setelah melalui proses pengadaan ataupun perolehan tadi, barang-barang tersebut harus ditetapkan status penggunaannya supaya jelas siapa yang harus bertanggung jawab terhadap barang tersebut. Kemudian juga harus diatur apabila barang milik daerah tersebut digunakan sementara oleh OPD lain, oleh SKPD lain. Dan yang ketiga, apabila barang tersebut dioperasikan oleh pihak lain walaupun terjadi alih status penggunaan. Apabila terjadi alih status penggunaan, berarti langsung siklusnya itu kepada proses penghapusan, ya seperti itu. Kemudian, secara insidentil, barang milik daerah itu bisa saja dimanfaatkan. Apa bedanya pemanfaatan dengan penggunaan ya? Ini menarik nih istilahnya, ada istilah penggunaan, ada istilah pemanfaatan. Kalau penggunaan itu dia digunakan oleh OPD ataupun oleh Pemda sesuai dengan keperluan operasionalnya. Sedangkan pemanfaatan ini arahnya kepada pemanfaatan terhadap barang-barang yang idle ya, yang berlebih. Ini kita bisa sewakan, bisa pinjam pakai, bisa KSP, bisa BGS ya atau BSG, dan juga bisa kita kerjasamakan dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur. Oke, di sini kita lihat siklus ini semua ya, dari barang tersebut ada sampai dia penghapusan itu prosesnya seperti ini. Nah, kaitannya sama pengadaan, mungkin kita lihat di sini hanya bagian kecil ya dari siklus yang ada. Oke, selanjutnya siapa saja sih sebenarnya para pejabat pengelola barang milik daerah itu? Ya, kalau di keuangan maupun di pengadaan kita kenalnya istilah PA ya, PA KPA gitu, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran ya. Kalau dari sisi pengelolaan BMD itu istilahnya adalah pengguna barang ya dan kuasa pengguna barang. Orangnya sama aja ya, coba melekat pada jabatan kepala OPD ya maupun kepala UPTD. Tapi pemegang kekuasaan pengelolaan BMD yang tertinggi di pemerintah daerah tentunya adalah kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, wali kota. Kemudian di bawahnya itu sekda, ya sekda itu sebagai pengelola barang. Jadi mungkin ada di antara bapak ibu yang masih belum familiar ya dan masih menyebut pengurus barang itu sebagai pengelola barang, tolong segera disesuaikan karena pengelola barang itu levelnya di sekretaris daerah ya. Nah, berikutnya di bawah pengelola barang itu kepala SKPD sebagai pengguna barang ya. Di SKPD secara teknis penata usahaan itu ada yang namanya pejabat penata usahaan pengguna barang. Ya,
Nah, baru di bawahnya itu adalah pengurus barang. Ya, pengurus barang. Ada beberapa daerah masih pakai istilah pengelola barang, ada yang masih pakai istilah bendahara barang gitu ya. Tapi secara resmi istilahnya itu sebenarnya pengurus barang. Ya. Ini izin Pak Roman, nanti sesi tanya jawabnya tersendiri atau langsung Pak Roman? Sendiri Ibu, nanti sesi pertama penyampaian materi 45 menit, nanti sesi kedua baru tanya jawab. Oke, baik ya. Siap. Nah, kalau begitu saya lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di pengadaan barang jasa ada istilah KPA, maka di sini ada juga istilah KPB, kuasa pengguna barang. Ya, di bawahnya itu secara teknis ada yang namanya pengurus barang pembantu. Itu berada di bawah kuasa pengguna barang ya. Nah, bedakan dengan istilah pembantu pengurus barang. Ini menarik nih istilahnya, bolak-balik aja ya. Ada pengurus barang pembantu, ada pembantu pengurus barang. Kalau pembantu pengurus barang ini tugasnya ngebantuin pengurus barang di level pengguna barang ya. Tapi kalau pengurus barang pembantu itu ada di kuasa pengguna barang. Oke, itu hierarkinya. Nah, pejabat pengelola keuangan daerah itu sebagai apa? Itu sebagai pejabat penata usahaan barang milik daerah. Jadi inilah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan barang milik daerah di suatu pemerintah daerah. Oke. Nah, ini istilah-istilahnya supaya lebih jelas. Kalau tadi kan kecil ya. Nah, kita lihat pejabat pengelola BUMD ini ada yang di tingkat Pemda, ada yang di tingkat SKPD, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa di tingkat Pemda atau di level pengelola barang itu terdiri dari pemegang kekuasaan BUMD yaitu kepala daerah, kemudian pengelola barang itu adalah sekretaris daerah, pejabat penata usahaan tadi sudah saya sebutkan, pejabat yang biasanya itu di badan pengelolaan keuangan daerah ya atau istilah yang lain. Kemudian pengurus barang pengelola itu juga sama ada di sana. Ada yang di bagian aset ataupun apa istilahnya ya, macam-macam. Kemudian di tingkat SKPD kita lihat itu terdiri dari pengguna barang, kuasa pengguna barang, pejabat penata usahaan pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, pembantu pengurus barang pengguna. Nah, ini menarik nih yang tadi saya katakan ya. Pejabat penata usahaan pengguna barang itu adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada pengguna barang. Dan ini ditetapkan oleh kepala daerah atas usul pengguna barang. Selanjutnya yang menarik lagi ada pembantu pengurus barang pengguna. Ini tugasnya adalah membantu pelaksanaan tusi administrasi pengurus barang pengguna. Jadi dia sebenarnya berada istilahnya tugasnya hanya membantu dari pengurus barang aja. Tidak punya tanggung jawab yang diatur secara rinci di dalam Permendagri. Jadi tergantung apa saja sih yang diminta bantuannya oleh pengurus barang ya. Tapi ada beberapa daerah yang kemudian memisahkan, misalnya pembantu pengurus barang ini dia khusus yang habis pakai gitu. Itu silakan saja masing-masing daerah membagi-bagi tugasnya.
Oke, selanjutnya objek dan pelaksana pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Kita lihat di sini bahwa apa saja sih yang menjadi objek pembukuan itu, ya. Yang pertama tentunya semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD. Nah, ini kaitannya sama UKPBJ, sama pejabat pengadaan, sama Pokja, ya. Nah, di mana tentunya ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pengadaannya. Yang kedua adalah barang milik daerah yang berasal dari perolehan lain yang sah. Ini juga harus dilengkapi dengan dokumen perolehannya. Nah, apa saja perolehan lain yang sah? Yang pertama adalah dari sumbangan atau hibah. Yang kedua dari pelaksanaan perjanjian atau kontrak. Tapi bedakan kontrak di sini dengan kontrak pengadaan ya Bapak Ibu. Ya. Kalau kontrak pengadaan kaitannya sama yang di atas, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD. Kemudian yang ketiga, itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus menjadi barang milik daerah. Kemudian yang keempat, berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang kelima adalah dari hasil divestasi. Ini semua harus dibukukan, ya, harus dibukukan, harus diinventarisasi dan harus dilaporkan. Kita lihat di sini pengelompokannya, ya, Bapak Ibu. Ada yang namanya aset lancar. Aset lancar ini terdiri dari persediaan. Yang kedua adalah aset tetap. Aset tetap ini terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Ya. Dan yang ketiga adalah aset lainnya. Aset lainnya ini berasal dari kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Kita lihat di sini, yang terkait sama PBJ yang mana? Ya, hampir semuanya tentunya. Ya, kecuali tanah. Kalau tanah proses pengadaannya berbeda peraturannya kan. Nah, itu sehingga tentunya di sini kita akan melihat ada kaitan erat antara pengadaan barang jasa dengan proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan ini. Oke, ini pelaksananya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kalau jadi di sini kita lihat kalau di pengelola barang itu dilakukan oleh pengurus barang pengelola dan juga pejabat penata usahaan barang. Kalau di pengguna barang itu pengurus barang pengguna yang dapat dibantu oleh pembantu pengurus barang. Kemudian di kuasa pengguna barang itu dilakukan oleh pengurus barang pembantu namanya. Oke. Mungkin perlu saya sampaikan juga ya pengetahuan tentang apa sih yang dilakukan dalam pembukuan barang milik daerah ya. Itu harus dimasukkan ke dalam daftar barang ya. Baik itu daftar barang kuasa pengguna barang itu di level UPTD ya, kemudian daftar barang pengguna barang itu ada di OPD atau SKPD, kemudian daftar barang pengelola barang, dan tentunya daftar barang provinsi, kabupaten, kota. Di sini kita lihat daftarnya itu terdiri dari ada 5 ya. Ada 5. Ada daftar intracomptable, ada daftar barang extracomptable, kemudian daftar gabungan ya. Ada juga daftar aset bersejarah dan juga daftar barang milik daerah yang berupa persediaan rusak berat atau usang. Ya, kecuali untuk daftar BMD pada pengelola barang itu nggak ada yang untuk daftar BMD persediaan rusak berat atau usang ini. Karena udah ditindaklanjuti dengan proses penghapusan biasanya. Nah, kita lihat proses pembukuannya ya, dimulai dari perolehannya seperti apa, kemudian penggunaannya,
penerimaan internal, pengeluaran internal, pemanfaatan, reklasifikasi, koreksi, dan seterusnya. Saya nggak akan terlalu banyak membahas itu ya, karena kaitan kita kan hanya yang dari pengadaan ya, berarti kita hanya akan sampai kepada proses perolehan dan penerimaan itu. Oke. Ya, kita lihat di sini. Pada saat barang diterima berdasarkan dokumen sumber perolehan atau penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kaitannya sama pengadaan barang jasa, ketika kita sudah ketika PPK sudah melakukan serah terima kepada PA, maka proses selanjutnya itu adalah PA sekaligus PB ya, pengguna anggaran sekaligus juga sebagai pengguna barang nih, harus memerintahkan kepada pejabat penata usahaan barang di pengguna dan juga pengurus barangnya untuk melaksanakan pembukuan BMD. Ya. Jadi di sini pejabat penata usahaan itu harus meneliti dan memverifikasi hasil tersebut. Ya, dan juga ada surat pernyataan telah dilakukan pencatatan sebagai barang milik daerah. Oke. Nah, jadi pengurus barang pengguna ini wajib mendapatkan dokumen sumber. Ya, wajib mendapatkan dokumen sumber. Berarti gimana caranya? Nah, tentunya harus ada koordinasi dan kerjasama yang baik di internal OPD itu sendiri. Apa saja sih dokumen sumber yang dari pengadaan ya? Yang pertama tentunya fotokopi bentuk kontraknya seperti apa. Entah itu berupa bukti pembelian atau pembayaran, entah itu bentuk kwitansi, entah itu SPK, surat perjanjian atau surat pesanan ya, itu harus ada fotokopinya. Berikutnya fotokopi dokumen serah terima pekerjaannya. Kalau itu untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian gambar terlaksana untuk pekerjaan konstruksi. Nanti ini kaitannya kalau misalnya konstruksi tersebut belum selesai ya, berarti masuk ke konstruksi dalam pengerjaan nanti pencatatannya. Kemudian fotokopi berita acara serah terima, fotokopi LRA, dan dokumen sumber lainnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, di sini kita akan melihat bahwa bendahara pengeluaran ataupun bendahara pengeluaran pembantu itu kan dia punya tugas untuk melakukan verifikasi belanja dengan salah satunya meneliti keabsahan bukti belanja, termasuk bukti pernyataan atas pencatatan atau pendaftaran BMD tersebut. Jadi di sini kita melihat banyak pihak yang harus berperan dalam proses pembukuan ini. Oke. Berikutnya adalah tentang format-formatnya, tapi tidak akan saya sampaikan secara rinci di sini ya. Hanya saja Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pengelompokannya seperti ini, ada aset lancar, aset tetap, dan seterusnya ya. Ini yang harus diklasifikasi ke dalam ini semua. Oke, kemudian transaksinya seperti apa, apakah itu dari pengadaan. Nah, kalau dari pengadaan berarti pakai format 2A11, sedangkan yang lainnya pakai format yang berbeda lagi. Oke, kapan pengakuan perolehan BMD-nya? Pertanyaannya ya. Nah, itu ketika
berdasarkan surat perintah kerja yang kemudian ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima dari PPK kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Nah, itu di sana diakuinya sebagai perolehan BMD, ya. Berikutnya, dalam rangka penggunaan ini hanya sebagai pengetahuan tambahan saja ya, bahwa setelah diterima, setelah dicatat dari pengadaan, disalurkan untuk penggunaan. Ini buku-bukunya ya. Nanti ketika masalah penyaluran tersebut ada yang namanya pembukuan penerimaan internal pengguna barang maupun pengeluaran internal pengguna barang ya. Ini format-formatnya seperti ini. Kemudian apabila barang tersebut idle, kita bisa masuk kepada ranah pemanfaatan. Ini pun harus dibukukan juga. Kalau misalnya ada kesalahan ya, bukan kesalahan, ada perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam penggolongan kodifikasi, itu istilahnya adalah reklasifikasi. Kapan ini dilakukan? Apabila terdapat perpindahan suatu akun tersebut ya, dan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu, tidak tergantung dari periode pelaporan yang ada. Sedangkan kalau pencatatannya itu ada kesalahan, kita harus lakukan koreksi. Jadi ada pembukuan koreksi namanya. Ya, bisa itu koreksi nilainya, koreksi pencatatan gandanya, koreksi data spek barang, dan koreksi lainnya. Atau juga berupa koreksi tambah ataupun koreksi kurang. Oke, terus, nah kalau misalnya kita pengadaannya itu berkaitan dengan apa ya, renovasi nih. Renovasi berarti itu bisa menambah masa manfaat ya atau kapasitas manfaat. Ini kita pakai pembukuan penambahan masa manfaat atau kapasitas manfaat. Jadi bukan yang biasa ya, tapi masuk ke pembukuan penambahan masa manfaat kalau renovasi. Kemudian untuk persediaan ya, itu pakai pembukuan persediaan namanya. Kapan diakuinya? Yaitu pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pakai metode apa? Kita pakai metode perpetual. Ya. Ya, kalau terkait persediaan ini ada yang pakai metode masuk pertama keluar pertama ya, atau first in first out, atau juga pakai metode rata-rata, atau pakai metode harga perolehan terakhir. Ini alurnya ya, ini alur penyaluran sih, bukan alur penerimaan. Sebenarnya nggak ada kaitannya sama PBJ sih, nggak ada kaitan sama pengadaan, tapi hanya sebagai tambahan saja bahwa ketika kita menyalurkan persediaan itu harus ada nota permintaan barang, kemudian ada surat permintaan barang, baru persetujuan, baru ada surat perintah penyaluran. Nah, barulah proses penyaluran tersebut dan juga tentunya harus disertai dengan berita acara serah terima. Oke, kemudian, nah ini yang berkaitan sama Barjas, ada pemeliharaan mungkin ya. Ada kegiatan pemeliharaan, itu kita bisa masukkan ke pembukuan pemeliharaan. Oke. Selain itu ya, untuk yang di ruangan-ruangan ya, itu kita harus bikin KIR atau kartu inventaris ruangan. Ya, dibuat oleh pengurus barang atau pengurus barang pembantu di sana. Supaya apa? Supaya kita bisa kontrol barang yang ada di sana. Jadi kalau misalnya ada perpindahan barang di dalam ruangan itu bisa kita kendalikan ya. Oke, terus kalau nah ini kan kalau barang milik daerah itu kan harus diamankan ya, ada proses pengamanan di sana.
Itu pun harus kita bukukan aja juga ya, pembukuan pengamanan namanya. Dan yang terakhir, masa meninggalnya aset itu adalah pada saat penghapusan. Sehingga ada yang namanya pembukuan penghapusan. Nah, istilahnya sekarang bukan keep lagi ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ada istilah kibar. Ya, kibar. Apa itu kibar? Ya, ini merupakan dokumen yang menggambarkan seluruh kegiatan transaksi yang terjadi atas BMD. Kecuali persediaan ya. Kemudian setiap BMD itu memiliki nibar pada saat perolehan atau penilaian awal barang diterima atau diakui sebagai BMD. Di sini kibar ya terdiri dari kibar tanah, kibar peralatan dan mesin, kibar gedung dan bangunan, kibar jalan, jaringan dan irigasi, kemudian kibar aset tetap lainnya, kibar konstruksi dan pengerjaan, kibar kemiliteran pihak ketiga, dan kibar aset tak berwujud, serta kibar aset lain-lain. Kita dilihat di sini apa saja sih informasi di dalam kibar itu ya. Ada unit pemakainya, kemudian data barang, penerimaan awal barang. Kalau dilihat dari informasi kibar ini tentunya banyak ya, ada beberapa yang memang harus kita dapatkan dari dokumen sumber tadi. Ya, dari kontraknya, kemudian dari dokumen serah terima dan seterusnya. Oke. Kemudian ada juga yang namanya daftar BMD. Ya. Baik yang di level kuasa pengguna barang, di level pengguna barang, pengelola barang, dan kabupaten kota ya. Oke, saya rasa yang ini cuma tambahan ya, Bapak Ibu sekalian. Intinya bahwa untuk pembukuan hasil pengadaan itu memang sangat tergantung dari kelengkapan dokumen sumber, sehingga ini merupakan tanggung jawab kita bersama agar dokumen sumber itu bisa terinformasikan dengan baik kepada pejabat penata usahaan barang milik daerah maupun kepada pengurus barang yang ada di instansinya masing-masing. Itu saja dulu Bapak, saya kembalikan kepada Pak Rohman selaku moderator. Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya, sangat runut sekali Ibu. Ternyata dalam pengelolaan atau pembukuan barang milik daerah itu juga ya lumayan ribet juga menurut saya Bu. Karena pejabatnya juga hampir sama, kapan dia sebagai pengguna anggaran, kapan dia sebagai pengelola barang, apakah dia sebagai pengurus barang, itu kan juga hampir semuanya tahapannya juga melibatkan seorang PA atau KPA juga. Mungkin di sebelum sesi tanya jawab ini kita mulai, kita lihat dulu di sini juga belum ada yang mengajukan pertanyaan. Mungkin sebelumnya saya bertanya dulu Bu, apakah untuk penghapusan aset itu ada batasan waktu minimal umur berapa ataukah ditentukan oleh kondisinya Ibu? Ya, terima kasih Pak Rohman. Yang paling utama tentunya adalah dilihat dari kondisinya. Ya. Apa sih penghapusan ya? Penghapusan itu sebenarnya penghapusan secara administrasi. Jadi menghilangkan tanggung jawab dari pengguna barang terhadap barang tersebut. Intinya itu. Adapun kalau misalnya aset tersebut harus dihancurkan, maka itu namanya atau istilahnya itu pemusnahan. Pemusnahan. Yang kedua, dilihat dari sisi ketika barang tersebut sudah tidak kita kuasai lagi. Misalnya karena keputusan pengadilan yang sifatnya tetap, maka kita sudah tidak bisa menguasai aset tersebut, maka harus dihapuskan. Kemudian kalau misalnya juga dialihkan kepada SKPD lain, maka itu juga harus dihapus dari SKPD awalnya. Seperti itu Pak Rohman.
Jadi intinya penghapusan adalah proses hapus secara administrasi sehingga kita tidak lagi bertanggung jawab terhadap aset tersebut. Demikian. Ya, terima kasih Ibu penjelasannya. Sambil menunggu ini sudah ada 2 yang resen Bu, mungkin bisa dimulai dari Pak Ben Iksan dulu. Bisa dikenalkan nama, dari nasi mana, sama pertanyaannya Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Rohman. Terdengar jelas suara saya, Pak Rohman? Ya, terdengar Pak. Nah, jelas ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam kenal Ibu Yurika. Ya, salam kenal Pak Beni. Saya Muhammad Ben Iksan dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Bu. Nah, jadi pemerintah Kabupaten Sumbawa. Nah, ini menarik sekali memang kalau tentang barang ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan sekaligus untuk pencerahan lah terkait dengan BMD ini. Yang pertama yaitu begini Bu. Mungkin untuk sekedar merefresh juga, saya sudah lama sekali ini kaitan dengan BMD ini, sudah nggak ngikutin update-nya lagi aturan-aturannya. Jadi kaitan dengan yang pertama mungkin ini kegiatan pengadaan barang ya, yang diserahkan kepada masyarakat. Nah, itu kira-kira statusnya barang tersebut bagaimana Bu untuk di daerah sendiri? Nah, seperti itu. Terutama kalau ada kegiatan aspirasi gitu, dana aspirasi dari DPR ya, DPRD biasanya itu, anggota-anggota DPRD itu biasanya banyak sekali itu untuk pengadaan barang-barang seperti itu. Ya, jadi saya juga bingung kemana pencatatannya, atau apakah masih menjadi tanggung jawab OPD ataukah aset daerah, atau bagaimana itu secara ininya Bu. Nah, mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua kaitan dengan perolehan barang barang dan jasa atau kaitan dengan konstruksi Bu, pekerjaan konstruksi. Kalau dulu saya sempat juga tahun 2010 itu sebagai apa istilahnya operator lah itu untuk SAI, masih SAK-PB yang BMN tuh. Jadi untuk perolehan konstruksi itu sendiri, apakah melekat untuk perencanaan, biaya perencanaan itu dan biaya pengawasannya, apakah menjadi satu kesatuan yang melekat kepada aset tersebut Bu? Mungkin bisa dikasih pencerahan sedikit Bu terkaitan dengan hal itu. Nah, terus yang terakhir nih Bu, mungkin ini untuk merefresh juga ini. Jadi ada di slide Ibu nomor 13, itu halaman 13 ya. Jadi saya tertarik sekali, dulu ada yang istilah barang intra-countable, terus extra-countable. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu. Kalau masih per 66 kalau nggak salah tahun 2006 itu ya. Itu kalau nggak salah itu dia kalau range-nya, maksudnya extra-countable ini nilainya dari berapa sampai berapa, karena ada perubahan katanya sekarang itu. Tapi saya sudah nggak ngupdate Bu. Mohon pencerahan Bu terkaitan hal itu Bu. Ya, terima kasih Ibu Yurika. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, mungkin ditampung dulu Pak Rohman. Langsung aja Bu. Nanti lanjut yang benar berikutnya Bu. Oke, yang pertama kita dari yang terakhir dulu ya, yang masih ingat nih. Ya, yang slide halaman. Ya, intra-countable itu adalah barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi, ya. Sedangkan extra-countable itu adalah barang yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Nah, ini nanti kalau batasannya, ya, kita bisa lihat di Permendagri nomor 47. Nomor 1 tahun 2019 tentang penyusunan barang milik daerah. Ya. 1 tahun 2019. Permendagri 1 tahun 2019 ya, tentang penyusutan barang milik daerah. Ya, silakan nanti dibaca lagi di sana. Jadi untuk batasan nilainya
sebenarnya apa namanya, harusnya daerah itu bikin peraturan daerah terkait itu ya, untuk batasan nilai. Ya, untuk Ya, jadi, oke, boleh lanjut Ibu. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Bisa diulangi? Yang kedua yang terkait P2T Bu, dana perencanaan dan pengawasan ditambah fisiknya, itu pencatatannya bagaimana? Apakah fisiknya saja ataukah perencanaan pengawasan juga akan masuk Bu? Ya, perencanaan pengawasan itu masuk aset tetap lainnya. Dicatat juga. Beda dengan konstruksi fisiknya Bu ya? Ya, konstruksi fisiknya itu masuk ke gedung bangunan ya, kalau itu berupa gedung bangunan. Kalau dia berupa jalan, jaringan, jembatan ya berarti masuk ke kibar yang satunya lagi. Yang perencanaan tadi maksud tim apa Bu? Perencanaan pengawasan aset lainnya. Ya, beda kibarnya aja. Oh, kibarnya saja. Beda kibarnya aja. Tadi kan ada beberapa kibar ya. Ada tanah, gedung bangunan, dan seterusnya gitu. Ya, karena berdasarkan nomenklatur mungkin Bu ya. Nomenklatur nomor rekeningnya berbeda gitu. Kalau dulu kan jadi satu Bu. Jadi satu dulu. Jadi perencanaan dan pengawasan itu include ke dalam perolehan satu bangunan tersebut gitu. Konstruksi. Berarti sekarang beda di kibarnya Bu ya. Karena beda nomenklatur untuk itunya. Baik ya. Ya, memang sih sekarang sudah relatif lebih tertata ya, sudah ada hubungan antara pencatatan aset dengan pencatatan keuangannya. Kalau dulu memang bingung sih. Baik. Ya. Untuk yang Jasmas tadi Bu, yang jaring aspirasi masyarakat tadi, untuk yang jaring aspirasi masyarakat tadi, untuk pencatatannya bagaimana? Oh, hibah langsung diserahkan berarti ya? Ya, betul Bu. Sebenarnya kalau itu mohon maaf nih, takut salah juga sih kalau kemarin, kalau yang peraturan dulu itu dia tidak perlu masuk ke pembukuan gitu, karena langsung diserahkan. Mudah-mudahan itu belum berubah ya, saya belum update lagi tuh kalau yang soal itu ya. Ya. Berarti cukup dengan dokumen berita acara serah terima. Oh, itu saja. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Beni. Sudah cukup Pak Beni ya. Baik, lanjut. Ya, terima kasih Pak Beni. Ini ada resen lagi Bu Yurika dari Ibu Rustiati dari BPJ. Monggo, Bu Rus. Ya, terima kasih Pak Rohman, Ibu Yurika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yurika, materinya menarik nih, cuma memang saya masih belum banyak paham nih Bu Yurika. Mungkin ada dua hal. Sama-sama belajar Bu. Ya, sama-sama belajar ya, ilmu baru. Ilmu yang memang pernah mengenal tapi nggak sedalam ini gitu ya. Ada dua hal Bu Yurika yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, mohon maaf tadi di awal saya kurang memperhatikan dengan seksama nih terkait perbedaan antara penggunaan dan pemanfaatan barang. Seperti apa nih? Soalnya istilah itu sering saya dengar dan juga sering didiskusikan juga walaupun tidak sedetail apa yang tadi Ibu sampaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita bagaimana sih ya Bu cara kita melihat, memastikan atau memeriksa bahwa satu aset itu memang telah dimiliki atau dikuasai oleh daerah gitu ya. Dokumen apa saja yang memang harus ada gitu. Karena kasusnya seperti ini Bu, kita pernah ada pekerjaan konstruksi pembangunan satu infrastruktur ya. Ternyata lahannya itu diketahui setelah prosesnya ini tender selesai dan mau dilaksanakan, ini ternyata asetnya bukan aset daerah gitu Bu. Dan saya ini pengalaman dari situ, jadi setiap kali ada pembangunan infrastruktur atau bangunan tuh saya pasti akan nanya, ini benar nggak asetnya aset daerah atau jangan-jangan masih punya masyarakat atau malah punya kementerian lain gitu ya Bu. Nah, sejauh ini saya belum pernah lihat dokumen pendukung bahwa itu untuk memastikan kita bahwa itu memang benar sudah dikuasai oleh
daerah gitu. Begitu saja Ibu Yurika, mohon maaf. Terima kasih Pak Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. Bu. Terus hati-hati, ini ada 2 pertanyaan Bu Yurika. Yang pertama terkait perbedaan penggunaan dan pemanfaatan, dan yang kedua tadi cara memeriksa aset apakah itu dimiliki Pemda atau daerah atau bukan, dan dokumen Ya. mendukungnya. Baik. Bu Yurika. Kalau perbedaan penggunaan dan pemanfaatan itu cara mudahnya gini. Kalau penggunaan itu memang digunakan untuk operasional OPD tersebut. Misalnya apa ya? Misalnya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi, biasanya kan ada aula ya. Di aula. Kalau aula itu digunakan untuk kediklatan, berarti itu masuk ranah penggunaan. Tapi kalau kemudian aula itu berdasarkan perda itu bisa disewakan dan uangnya masuk ke kas daerah, berarti itu masuk ranah pemanfaatan. Disewakan untuk resepsi, untuk pesta dan sebagainya, itu ranah pemanfaatan. Itu gampangnya, ya. Contoh gampangnya. Kemudian apa tadi ya? Yang kedua apa Pak? Yang kedua jadi cara memeriksa atau menentukan cara apakah memeriksa, satu ya. aset itu sudah dimiliki ya tergantung oleh jenis asetnya Bu. Kalau misalnya tanah berarti ya tentunya harusnya ada sertifikat tanahnya ya Bu. Itu punya kekuatan hukum yang kuat. Tapi kalau memang belum ada sertifikat, ya sebenarnya masih bisa dicatat sebagai tanah Pemda hanya berdasarkan apa namanya letter C, surat girik, itu masih bisa ya, asalkan ada surat pendukungnya seperti itu. Atau bahkan karena itu sudah bertahun-tahun digunakan oleh Pemda, ya, misalnya untuk kantor Setda gitu kan. Tapi udah bertahun-tahun ternyata belum ada surat apapun yang ada di situ. Ya dasar pencatatannya cukup surat pernyataan bahwa itu tanah udah dipakai untuk operasional Pemda. Ya. Hanya saja tentunya kalau misalnya ada permasalahan hukum di kemudian hari itu harus segera diantisipasi. Ya, itu akan menyulitkan. Itu kalau memang sudah ada gedung di atasnya. Kemudian kalau misalnya diminta untuk membangun gedung, ini yang berarti sebenarnya bisa kita cegah dari awal ya. Kita bisa mengatakan itu gimana status tanahnya, kita tanyakan dulu ya. Kalaupun memang nanti suatu saat ternyata terlanjur dibangun juga, maka tanah kan pencatatannya seperti tadi ya, sedangkan gedung dan bangunan yang ada di atas ya di kibar yang berbeda. Itu dicatat berdasarkan dokumen sumber yang berbeda pula ya. Seperti itu. Bukti bahwa gedung tersebut milik kita itu ada IMB ya, utamanya IMB sih, dan juga tentunya ditunjang sama dokumen kontrak dan sebagainya. Seperti itu, Bu Rustiati. Tetap harus dibukukan. Terima kasih Ibu Yurika. Pak Rohman, terima kasih. Sama-sama Bu Rus. Ya. Berhubung ini belum ada resen Bu, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat Ibu. Saya bacakan Bu ya. Dari Pak Hajar Setiawan, Inspektorat. Apakah Pak Hajar masih bergabung? Kalau bergabung, barangkali bisa disampaikan langsung kepada narasumber Bu Yurika atau mungkin bagaimana saya sampaikan. Ini saya sampaikan aja Bu. Dalam kolom chat ada pertanyaan, bagaimana jika ada kontrak pekerjaan, di mana kontrak pekerjaan tersebut adalah pemeliharaan. Namun, barang yang dipelihara bukan aset yang dikuasai oleh PA atau Pemda. Dan bagaimana jika ada kontrak pekerjaan pemeliharaan, namun yang dipelihara adalah BMD yang dikuasai PA lainnya atau SKPD lainnya. Maaf, pertanyaan tertulis dalam bahasa belum bisa sampaikan langsung.
Itu pertanyaan dari Pak Bapak Hajar Setiawan, Bu, Pak Hajar Inspektorat. Setiawan ya. Jadi pemeliharaannya terhadap aset yang bukan milik Pemda. Wah, ini kasus apa ya? Unik nih. Karena Di ya, karena Di seharusnya beberapa ya pemerintah daerah itu sudah biasa, Bu, kalau ini, Bu. ya tahu sih. Dan ini yang memang harus diluruskan ya, harus diluruskan sebenarnya. Jadi yang namanya pemeliharaan itu adalah kewajiban dari yang menggunakan. Ya, makanya pentingnya penetapan status penggunaan tadi adalah salah satunya untuk memperjelas siapa yang punya tanggung jawab terhadap barang tersebut, termasuk tadi pemeliharaannya. Nah, cuman ya kasus-kasus di lapangan ya seperti itu ya. Ini dari dulu juga saya udah ngomong banyak nih soal ini nih, kok masih aja terjadi ya. Nah, bahkan kalau misalnya aset Pemda nih kita pinjam pakaikan kepada pihak lain, contoh kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya, itu harusnya pemeliharaan bukan di kita lagi, tapi tanggung jawab si peminjam. Ya, karena memang tujuan pemanfaatan yang salah satu pinjam pakai adalah memperingan beban kita terhadap aset tersebut, termasuk beban pemeliharaan. Gitu. Cuman ya mau gimana ya? Mau ngomong gimana ya kalau kepala daerahnya harus mengatakan harus ini dipelihara, ya berarti status penggunaannya tetap sebagai milik OPD tertentu. Kasus, Bu, ya. Kasus di Ya, daerah, Bu, ya, yang pernah saya alami itu, Bu, ya. Itu memang dipinjamkan oleh OPD kepada OPD lain atau instansi lain, tetapi dari segi pencatatan aset tetap masih milik pemerintah daerah itu. Tapi penggunaannya digunakan oleh instansi lain. Akhirnya pemeliharaannya juga oleh pemerintah daerah. Apakah itu juga salah, Ibu? Ya, berarti secara administrasi itu masih tercatat sebagai aset biasa ya, BMD seperti layaknya penggunaan biasa, bukan BMD yang dimanfaatkan atau nggak masuk ranah pemanfaatan, meskipun pada kenyataannya ya dipakai oleh orang lain. Ya. Karena pernah juga jadi teman BPK pada saat kalau seperti itu maka pemeliharaan tetap di kita karena tidak ada kerjasama pemanfaatan di dalamnya. Karena pernah juga, Bu, pada saat kami dipinjamkan kepada OPD lain atau instansi lain, di mana di dalam satu janjian itu pemeliharaan ikut yang memakai, meminjam. Tapi kenyataan di lapangan akhirnya ya karena sesuatu hal, nah, akhirnya daripada nanti kita terus-terusan teman BPK, akhirnya kita siasati kayak tadi. Walaupun secara teori ya kayak tadi. Iya, akhirnya kan seperti itu yang ngakalinnya ya. Jadi tidak ada perjanjian kerjasamanya akhirnya gitu. Ya hanya pinjam pakai gitu aja, tapi segala beban pemeliharaan tetap masih tanggung jawab Pemda gitu aja. Yang penting barangnya tidak hilang gitu aja. Iya. Tapi jangan salah loh Pak, kalau itu terlaksana puluhan tahun bisa-bisa hilang itu. Ya. Jadi itu terjadi. Gitu. Biasanya kita tiap 2 tahun kita perbaiki lagi, Bu, barang. Dengan cara mungkin bahasa yang paling halus adalah kita tarik dulu, kita perbaiki, kita ganti yang dengan barang lain. Ya, kalau itu saya tutup mata deh Pak. Karena teorinya di lapangan beda, Bu, dengan yang teori yang diatur. Ya, tapi gitu ya. Gini Pak, jadi kenapa masalah aset ini sekarang menjadi masalah yang nggak selesai? Karena udah terlalu banyak dosa di masa lalu gitu, ya. Yang dibiarkan terus-menerus akhirnya menjadi beban untuk pegawai yang ada sekarang. Kalau saya sih biasanya menyarankan kepada daerah, kalau bisa diselesaikan, tolong diselesaikan di masa kita, jangan menjadi dosa yang akan datang gitu. Akan semakin susah. Itu biasanya saran saya. Siap, terima kasih Ibu. Ini ada yang rasional lagi, Bu, Pak Muhammad Nasir, tapi mohon maaf Pak Nasir ya,
sebelum ikut pertanyaan, mungkin barangkali Pak Sumuji bisa menambahkan, Pak. Bagaimana, Pak? Ada komentar? Nggak ada, Pak. Lanjut aja, Pak. Lanjut. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Muji. Monggo Pak Nasir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak Ibu. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Mohon maaf, Bu. Saya Muhammad Nasir dari Pangkal Pinang. Saya tidak sebenarnya ingin bertanya tentang pengadaan, tapi sepertinya karena masalah aset, pencatatan aset, jadi ya saya paling hanya ikut nimbrung aja, Bu, menanggapi terkait dengan pertanyaan dari teman-teman tadi. Kebetulan saya pernah di aset, Bu. Baik, Pak. Struktural kasih penilaian penghapusan dan pendatangan aset. Jadi kalau bicara masalah aset nih, ya insya Allah alhamdulillah, Bu. Tapi memang pertama-tama saya ingin kali Ibu dari Kemendagri, Bu, ya. Iya, Pak. Widi Iswara, Pak. Bukan Didi Tengkodanya. Oh, saya kira siapa tahu di Kemendagri-nya artinya siapa tahu kenal dengan Ibu Amanah, tolong sampaikan ini Ibu Amanah. Beliau tahu saya, Bu Nasir. Iya, baik. Jadi, Bu, memang masalah yang pinjam pakai tadi aset yang dipakai dengan pihak lain memang terkadang-kadang kenapa pemeliharaannya masih di daerah. Seperti Pak Rahman tadi, akhirnya pemerintah daerah menyikapinya seperti itu, menyiasatinya seperti itu. Memang secara aturan yang namanya minjem bukan mereka, Bu, yang memperbaiki untuk pemeliharaan, perbaikan. Cuma tadi kadang-kadang faktor sesuatu dan hal tadi, kadang-kadang kita memang Pemda yang harus turun tangan. Itu. Yang penting di dalam klausul perjanjian pinjam pakai harus diperjelas di situ siapa yang memperbaiki. Itu, Bu. Nah ini kami juga ada kebetulan sebelum saya pindah ke sini ke fungsional ada permasalahan yang belum terselesaikan bagi kami kemarin terkait dengan adanya aset yang diserahkan oleh BPN itu SWTP surat SWTP wajib tanah untuk sumbangan wajib tanah untuk pemerintah dari BPN. Dulu kasusnya ini tahun 85, Bu. 1985 BPN membuat syarat kepada masyarakat untuk membuat sertifikat yang di atas minimal 1000 meter itu harus 30% disumbangkan kepada pemerintah. Nah, itu sampai saat ini belum terselesaikan masalahnya, Bu. Jadi tanah-tanah itu yang diserahkan kepada pemerintah melalui BPN diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi berita acaranya tidak ada, sehingga sampai saat ini tanah itu ditempati oleh masyarakat, dikuasai oleh masyarakat, sebagian dikuasai oleh masyarakat, sebagian juga. Nah, kemarin kita membentuk tim pengamanan dari kejaksaan, dari mengamankan aset-aset tersebut. Tetapi kita tidak mempunyai kekuatan. Kekuatan pertama, barang itu tidak tercatat di buku inventaris, Bu, ya. Tidak tercatat buku inventaris. Kemudian berita acara dari BPN kepada pemerintah kami, pemerintah daerah itu tidak ada. Nah, sehingga itulah yang kelemahan kami untuk tidak bisa menguasai tanah-tanah tersebut. Tetapi kami secara data lengkap, kami punya datanya. Secara data lengkap, cuma kami tidak mencatatnya sebagai aset. Sehingga sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Mungkin mulai forum ini, ya seperti Ibu Ristiati bilang tadi, memang jujur ini karena ilmu baru juga, sudah lama tidak berkecimpung di forum ini, bisa kami menyampaikan kepada teman kami yang ada di bidang aset. Artinya bagaimana teknik solusi yang harus kami ambil. Bu. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh dosa masa lalu ya, Pak. Ya makanya dari pelajaran-pelajaran itulah
harapannya sekarang itu sudah tidak terjadi lagi hal seperti itu. Jadi kita tinggal menyelesaikan masalah-masalah di masa lalu itu baik secara administrasi, perdata maupun ya intinya hukum ya, secara hukum gitu. Ya kalau memang harus melalui proses hukum, kita tempuhlah itu ya sampai kita punya kekuatan hukum tetap sehingga kita bisa mensertifikatkan tanah tersebut sebagai tanah Pemda. Nanti biarlah pengadilan yang memutuskan. Hanya saja memang ya itu tidak mudah. Prosesnya pasti akan panjang. Ya, tadi sih harapan saya Pak Nasir bercerita ketika BPN yang menyerahkan, BPN juga menyerahkan dengan sertifikat tanahnya. Ternyata tidak gitu kan. Ya satu-satunya jalan ketika kita bersengketa dengan masyarakat mau nggak mau kita harus lewat jalur hukum, Pak. Jalur hukum, Pak, Bu ya. Akhirnya Ya. kita melaporkan masyarakat itu kepada aparat hukum. Boleh ya, boleh. Karena mereka kemarin sempat ngamuk-ngamuk loh, Bu. Yang Ya, sudah tinggal mereka kan ya. membeli tanah itu dari oknum tertentu kan. Membeli tanah itu sekian, kemudian dibuat rumah, tetapi begitu mereka mengajukan sertifikat ke BPN, BPN tidak mau menerbitkan sertifikat itu dengan alasan tanah itu sudah menjadi tanah pemerintah daerah yang diserahkan pada tahun 85 dulu itu. Ya. Kami pun disuruh masyarakat minta. Artinya sebenarnya sepele sih penyelesaian Sekda selaku pengelola barang untuk mengeluarkan surat pernyataan bahwa tanah itu bukan tanah milik pemerintah daerah. Tetapi kalau kita mengeluarkan surat ini, artinya kita memberikan lampu hijau kepada Peluang, masyarakat ya untuk mengasih tanah-tanah pemerintah daerah. Itu yang kami pertimbangkan. Yang kedua, takutnya di pemeriksaan di BPK kan tidak mengeluarkan surat itu. Tetapi sampai sekarang ini mereka masih artinya masih mengajukan surat untuk permohonan sertifikat itu, Bu. Kami sempat ribut, Bu, dengan masyarakat. Kesalahannya tuh itu karena BPN menyerahkan tidak disertai dengan daftar barang inventaris dan juga bentuk sertifikat atau bentuk surat lain itu. Hanya bentuknya kata dari keterangan dari pihak BPN sih memang ada, Bu, tahun 85 penyerahan. Cuman kan karena kita belum bekerja di situ kan, sehingga kami tidak ngerti, tidak tahu dan tidak paham di mana surat menyuratnya itu. Itu kesalahan kami. Berarti artinya memang aset melaporkan masyarakat tersebut ke aparat hukum, bagus ya, Bu ya. Karena kalau tidak ditindaklanjutin ya tidak akan selesai dan tetap bermasalah terus sampai kapanpun itu, Bu. Begitu, Bu ya. Ya, atau alternatif lainnya adalah ditelusuri siapa yang menjual tanah tersebut ke masyarakat. Jadi bisa saja nanti unsurnya itu bukan ranah perdata lagi ya, tapi bisa jadi ranah pidana karena ada orang-orang yang bermain penggelapan di situ. Sudah ada, Bu. Sudah memang sebagian yang sudah menjual tanah itu, yang membelinya itu menyerahkan kembali sertifikatnya tuh kepada pemerintah Kota Pangkal Pinang. Sebagian bukti pembelian segala macam tuh dan sertifikat yang sudah mereka buat itu diserahkan kembali sama pemerintah kota. Tapi bukan sertifikat bentuknya, Bu, surat keterangan sampai camat waktu itu. Dan surat pembelian pelepasan hak ya. Karena sertifikatnya kan nggak bisa terbit kan? Iya, nggak bisa karena terbit. Tadi BPN juga udah punya data kalau tanah tersebut sudah diserahkan kepada masyarakat. Itu. Sebagian masyarakat sudah mengeluarkan, tapi sebagian masyarakat bersikukuh untuk mengasih tanah itu. Itu memang kendalanya di situ. Ya, nggak cuma di Pangkal Pinang ya, ada beberapa kota lain juga ada. Pasti ada itu. Pasti, Bu, kalau dia SWTP, sumbangan wajib tanah pemerintah. Makasih, Bu, atas pencerahannya. Pak Rahman, moderator. Terima kasih, Pak Nasir. Terima kasih, Pak. Ini sebelum ada urusan, Bu, saya bacakan lagi, Bu. Mohon maaf, tadi ada yang kelewat dari Ahriansa Aham, Bu, di kolom chat jika ada pertanyaan yang lumayan ini. Apakah barang dari hasil tender dapat dicatat sebagai aset di tahun berjalan, sedangkan barang tersebut belum dibayar oleh Pemda, dikarenakan proses pencairan dananya bertepatan akhir tahun, sehingga pembayaran nanti dapat dilaksanakan setelah perubahan anggaran tahun berikutnya.
Ya, karena pencatatan tersebut kan harus sesuai dengan dokumen sumber yang ada. Apakah dokumen sumbernya udah lengkap atau belum? Kalau kayak gini kan berarti kan belum lengkap dokumen sumbernya, sehingga belum bisa dimasukkan dalam pencatatan. Riskan juga. Jadi secara barang sudah diserahkan ke pengguna barang, tapi secara anggaran belum dibayarkan karena memang terbentur penganggaran, sehingga harus menunggu perubahan anggaran mungkin di PAK atau di tahun berikutnya gitu Bu. Ini. Itu baru ini tebal nih. Ya. Tebal. Jadi Karena mungkin ini barang ya. kontraknya berakhir Desember, anggap aja 31 barang itu barang sudah dikirim. Tetapi kan diterima sama penerima barang. Tapi dari segi anggaran karena sudah ditutup kan tidak bisa Bu. Baru bisa dibayarkan mungkin di tahun berikutnya saat perubahan anggaran. Jadi nanti dalam hal ini barangnya terutang. Itu apakah bisa dimasukkan dalam pencatatan aset itu? PPK sudah menyerahkan ke pengguna anggaran atau belum? PPK? PPK sudah menyerahkan kepada pengguna anggaran atau belum? Ya kalau barangnya mungkin sudah diserahkan untuk ke pengguna anggaran, cuma pembayarannya yang belum. Pembayarannya ya, berarti sebenarnya kan itu dicatat ketika terjadi serah terima dari PPK ke pengguna anggaran ya. Cuman memang harus dikasih keterangan bahwa ini masih bermasalah di pembayaran. Masih catatan aja di sana. Jadi tetap ditulis sebagai aset Bu ya. Ya, kalau cuma memang sudah ada dengan penyerahan dari PPK. Aset terutang gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Kalau ada pertanyaan lagi, ini dari Pak Erwin Mutakin Bu di kolom chat. Izin bertanya, bagaimana aset jalan Pemda yang tanahnya milik perusahaan Pertamina? Apakah dapat dicatat dalam KIP perangkat daerah? Jalannya dicatat Pak, tapi tanahnya enggak. Ribet kan? Ini sama dengan itu Bu ya, kalau kita mau ke perumahan, kita mau paving atau jalan ke perumahan itu kan jalannya ikut jalan kabupaten, tetapi asetnya kan milik perumahan. Ya, iya, tapi jadi, dengan catatan tanah yang sebagian itu kan ada haknya Pemda itu biasanya, yang mungkin ruang terbuka hijau atau apa. Ya, jadi kan sekali lagi ya, ya kayak jalan itu kan ada jalan yang bagian atasnya, ada tanahnya. Ya, kalau jalan itu bisa aja sih sebenarnya kita catat jalannya aja dengan catatan tadi bahwa tanahnya bukan tanah milik Pemda. Jadi tetap kita punya tanggung jawab untuk memelihara di sana. Pemeliharaannya berarti ikut Pemda atau ikut kayak ke sini ikut di perusahaan Pertamina-nya? Karena jalannya adalah milik Pemda, maka pemeliharaan tetap di Pemda. Pemda ya. Tapi tanah jalannya itu yang nggak bisa dicatat karena bukan milik Pemda. Berarti nilainya nanti harus dikurangin ya, jangan dinilai tanahnya, cukup dinilai jalannya aja. Hanya di jalan pemeliharaan. Iya. Siap-siap Bu. Ini dari Ibu Eva Muldiana ini. Barang atau keramik yang diperoleh dari perjanjian, di mana barang tersebut penggunaannya merupakan bagian dari sebuah bangunan. Bagaimana pembukaannya Bu? Perjanjian antara SKPD dan perorangan. Jadi ini keramik diperoleh. Barang keramik yang diperoleh dari perjanjian di mana barang tersebut penggunaannya merupakan bagian dari sebuah bangunan. Oke. Ya, kalau perjanjiannya bentuknya apa dulu nih? Ini kayaknya perjanjian SKPD dengan perorangan. Dengan perorangan. Oh ya, perjanjian antara SKPD dengan perorangan. Ya, jadi itu perlu dilihat itu menambah nilai bangunannya apa enggak? Kalau ini mungkin hanya
penggunaan merupakan dari sebuah bangunan. Mungkin Iya, jadi yang menambah dicatat aset, itu Bu, ya. bangunannya, ya. Jadi yang dicatat itu tetap bangunannya aja, keramiknya enggak. Keramiknya enggak. Cuman kalau misalnya dengan keramik tersebut menambah nilai dari bangunan, maka nilainya yang Hanya kita menambah sesuaikan. nilai aset, Bu, ya. Ya, nilai aset. Siap, siap. Itu bagian dari pemeliharaan. Benar. Ini juga masih ada dari Pak Bali Yudamani. Jika ada pembelian barang dari kegiatan swakelola tipe 3 atau tipe 4, berarti ini dilakukan oleh organisasi atau juga POKMAS, kelompok masyarakat. Siapakah yang memiliki atau memelihara? Pembelian barang, kegiatan swakelola tipe 3 atau tipe 4. Siapakah yang memiliki atau Memiliki memelihara? atau memelihara. Oke. Ya, yang memiliki tentunya kita ya, Pemda. Ya, memelihara ya tetap kita juga. Misalnya jaringan irigasi ya, yang kita swakelakan kepada kelompok masyarakat ya, yang tetap dicatat sebagai aset Pemda. Ini pembelian barang. Mohon maaf. Oh, pembelian barang. Iya. Contohnya apa ya? Jadi misalkan mungkin kita mau membantu kelompok masyarakat atau suatu organisasi masyarakat sebuah mobil, kita berikan. Itu kan pembeliannya kan pembelian barang dari kegiatan swakelola tipe 3. Oh, berarti Enggak, ini bukan kalau swakelola nah, tetap bukan. dicatat Itu kan hibah sebagai barang milik itu ya. Pemda. Iya, ya, kalau itu Betul, hibah. kalau tadi hibah barang. Hibah barang. Ya, Memiliki tetap atau jadi milik memelihara. Pemda. Karena kan hanya masalah siapa yang melaksanakan, sedangkan pemilik anggaran siapa, kita kan, Pemda. Iya. Tetap milik Pemda. Berarti asetnya tetap aset Pemda, Bu, ya. Cuma yang Tetap aset melakukan Pemda. aja kelompok Iya, masyarakat atau tadi betul. lembaga swadaya masyarakat. Oke, ya. Ya, kebetulan ini juga belum ada lagi, Bu. Alhamdulillah. Mungkin dari hal ini Pak Muji atau Pak Muklis bisa menambahi, Pak? Tidak, sudah cukup bagus. Hal yang baru mungkin bagi kita semua, sebagian mungkin ya. Terima kasih pada Ya, Pak. Bu Yurika. Mungkin kalau masih ada mau tanyakan, masih ada waktu sebentar ya. Masih ada, Ya. Pak. Karena biasanya kita seringnya di dunia pengadaan, Ibu. Kebetulan ini aset, walaupun kita sebenarnya juga, saya rasa ilmu pengadaan itu ilmu kompleks. Kita terkait dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, belum lagi di proses pengadaannya. Iya, betul ya. Tapi kita di pemerintah daerah itu kalau mau menghapuskan aset itu kok kayaknya agak kesulitan, Bu, ya. Biasanya kan dari pemerintah daerah dikumpulkan aset-aset yang mau dihapus, itu kan nanti ada tim dari, kalau daerah itu apa, DJKN bahasanya ya. Karena itu kita yang nggak punya dokumen kepemilikannya, Pak. Itu yang menyulitkan. Jadi kalau mau menghapuskan, kita harus lengkapi dengan dokumen kepemilikannya. Kalau misalnya gedung ya minimal ada IMB. Ya, kalau tanah ya berarti sertifikat. Kalau kendaraan ya harus ada BPKB dan STNK gitu ya. Nah, kan karena saya beberapa kasus kemarin pada saat mengurus di pengurus barang itu kan ada bahkan kursi rusak. Itu aja kita mau menghapus supaya kita bisa memasukkan dalam kebutuhan kursi lagi. Itu sulitnya minta ampun, bahkan sampai di gudang itu kursinya sudah hancur. Misalkan dari kayu itu lenyap. sudah tinggal beberapa, tapi aset masih ada. Kita maunya kan menghapus tadi. Ya, segera aja dihapuskan. Enggak sih, sebenarnya nggak sulit. Sebenarnya nggak sulit. Yang penting dokumentasi segala macam itu lengkap itu. Ya, yang bikin sulit itu kan karena kita lalai di masa lalu untuk bukti kepemilikannya. Ya, makanya ini saya dengan adanya proses PBJ yang semakin baik, insya Allah dokumen-dokumen tersebut akan lebih lengkap sehingga nanti di masa yang akan datang penghapusan juga akan lebih baik, ya, lebih mudah untuk dilakukan. Terima kasih. Karena ini juga sudah tidak ada yang bertanya, Ibu. Saya rasa sudah cukup. Mungkin sebelum ditutup ada satu kata, dua kata closing statement dari Ibu Yurika untuk teman-teman webinar semua ini, peserta webinar, Ibu.
Baik, terima kasih Pak Rohman sebagai closing statement saya bahwa dalam dunia aset ini memang kita harus kolaborasi dengan baik ya, baik dari sisi pengadaannya, dari sisi anggarannya, maupun dari sisi pengelola barang milik daerahnya itu sendiri. Dan yang paling utama memang ketika kita mengakui suatu barang milik daerah sebagai aset daerah, itu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap agar proses selanjutnya itu tidak mendapatkan kesulitan. Itu saja dari saya, Pak Rohman. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Muji atas undangannya pada hari ini. Alhamdulillah bisa hadir meskipun mundur ya Pak dari waktu yang telah dijanjikan. Mohon maaf. Kami kembalikan kepada Pak Rohman. Ya, terima kasih Bu. Waktunya. Mungkin sebelum saya tutup, barangkali Pak Muji Santosa juga mau ngasihkan closing statement. Ya, terima kasih Pak Rohman. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Yurika. Saya cuma menggarisbawahi bahwa dalam hal aset BMD ini kita harus tertib administrasinya. Yang kedua, terhadap aset-aset bermasalah, jangan kita wariskan, segera selesaikan supaya negara tidak kehilangan banyak ini, Pemda tidak kehilangan banyak. Demikian pada Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam forum ini. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih pada Pak Muji dan Bu Yurika. Mohon maaf, Bu Yurika masih ada tadi yang resen sudah kembali ya. Karena saya rasa sudah cukup Bu waktunya, walaupun masih ada waktu 15 menit. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, baik itu tutur kata atau apa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sebagai manusia juga tidak luput dari salah. Sebelum acara ini kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya atas nama moderator menyampaikan terima kasih pada Bu Yurika dan juga teman-teman webinar. Sebelum untuk ini saya kembalikan kepada yang punya acara yaitu Pak Muji Santosa atau Pak Mukhlis untuk kembali ke